Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integral. Nah, integral sendiri itu punya dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu, di mana masing-masing sifat jenis dari integral ini punya sifat yang berbeda-beda juga. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu sifat dulu mengenai integral tak tentu, karena satu sifat ini yang bisa dibilang yang paling bermanfaat untuk ketika kita akan masuk ke sifat-sifat lainnya, baik di integral tak tentu maupun integral tertentu. Oke, buat kalian yang sudah pernah mempelajari turunan, sebelumnya saya beritahukan dulu bahwa integral ini adalah lawannya dari turunan. Jadi kalau di turunan itu kalian kan mengurang-urangkan atau melakukan kegiatan pengurangan. Kalau di sini yang kalian lakukan adalah kegiatan penjumlahan. Oke, saya kasih sifatnya dulu. Bentuk integral itu seperti ini. Dan di belakangnya kita akan diikuti dengan dx. Tergantung nanti sifatnya seperti apa. Yang sifat yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini adalah ketika yang akan kita integralkan itu adalah fungsi ax pangkat n. Jadi ketika kalian akan menyelesaikan satu integral, kalian akan menuliskan integralnya dulu. Harus dibuatkan integralnya di depan dan dx-nya. Untuk menyelesaikannya, kita tinggal pakai rumus ini. A per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke, jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalian tinggal ikuti rumus ini. Plus c itu apa? Plus c itu adalah c itu suatu konstanta. Jadi karena ini adalah integral tak tentu, kita tidak tahu nilai pastinya berapa. C itu adalah mewakili satu konstanta atau satu bilangan yang kita tidak tahu berapa nilainya. Rumusnya adalah A per n plus 1 x pangkat n plus 1. Saya berikan contoh. Misalkan saya punya satu fungsi yang akan saya integralkan, itu adalah 4x pangkat 3 dx. Kalau di sini berarti nilai A-nya, A itu adalah koefisien dari X atau bilangan di depan X, itu adalah 4. Kemudian N-nya adalah pangkat dari X itu sendiri, yaitu 3. Oke, kita selesaikan seperti biasa, seperti rumus yang di atas. Berarti 4 per N-nya adalah 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 dan ikuti dengan plus C. 4-nya adalah A, N-nya adalah 3. Kita selesaikan biasa. 4 per 4 X pangkat 4 plus C. Sampai sini, kalau masih bisa disederhanakan, silakan kalian sederhanakan. 4 per 4 itu adalah 1, berarti sisa 1 kali X pangkat 4 atau X pangkat 4 plus C. Selesai. Bentuk umumnya seperti itu, dan dasarnya untuk menyelesaikan tinggal dibuat seperti itu saja. Nah, sekarang kesalahan siswa biasanya di sini. Ketika ada satu fungsi X, misalkan saya buat X pangkat 5. Yang ada di pikiran siswa itu adalah di depan X pangkat 5 itu tidak ada angka, atau X pangkat 5 itu tidak punya koefisien. Padahal sebenarnya X pangkat 5 itu artinya ada kalian tahu satu bilangan yang kalau dikalikan dengan bilangan lain, hasilnya akan jadi bilangan lain itu kan, yaitu adalah 1. Jadi sebenarnya X pangkat 5 itu punya koefisien, yaitu 1. Karena 1 kali X pangkat 5 itu kan X pangkat 5. 1 kali 2 itu 2. 1 kali
20 itu 20, berarti 1 kali X pangkat 5 itu adalah X pangkat 5. Jadi di depan X pangkat 5 atau X pangkat N yang kelihatannya nggak ada angka, sebenarnya itu ada 1 di sana. Kemudian untuk menyelesaikannya sama seperti yang di atas, integral X pangkat 5 dx itu akan menjadi A-nya di sini, berarti A-nya adalah 1 karena angka di depan X pangkat 5 atau koefisien dari X pangkat 5 itu adalah 1, N-nya adalah 5. Nah, sekarang kita selesaikan integralnya, berarti 1 per 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1 plus C. Sampai di sini 1 per 6 X pangkat 6 plus C ini bisa dikatakan sudah selesai, tapi biasanya soalnya akan meminta jawaban sampai X pangkat 6 per 6 plus C. Selesai. Nah, sekarang untuk pengembangannya. Jadi dasarnya sebenarnya segitu aja. Tapi biasanya soal itu akan ada pengembangan seperti ini. Integral X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2 dx. Jadi maksud saya biasanya soalnya akan menggabungkan beberapa fungsi seperti yang pertama dan kedua dijadikan satu. Nah, biasanya siswa akan langsung gawat ketika diberikan soal seperti ini. Sebenarnya mudah saja ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian bisa melakukan dengan 3 langkah. Dan nanti ketika sudah biasa, kalian pasti bisa menyelesaikan dengan 1 langkah langsung. Yang pertama, jadi kalau saya jelaskan dulu, kalau ada satu fungsi seperti ini dan ada tambah di tengah-tengahnya, kalian bisa memisahkan fungsinya untuk diintegralkan masing-masing satu-satu. Ini untuk diintegral ya, dan di turunan juga bisa seperti itu. Penghubungnya, tambahnya ada di sini dan di sini. Ingat, mereka bisa pisah ketika penghubungnya tambah. Kalau penghubungnya kali, jangan sekali-sekali kalian memisahkan. Yang pertama itu berarti ada X pangkat 3. X pangkat 3. Yang kedua saya bedakan supaya kelihatan. Yang kedua itu ada 3X kuadrat dx. Dan yang ketiga itu ada integral 2 dx. Tenang dulu, 2-nya tidak ada X bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan integralnya, bukan berarti 2 itu bukan fungsi. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting kalian sudah bisa memisahkannya karena penghubungnya adalah tanda tambah, berarti bisa dipisah seperti ini. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama ini akan menjadi 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C. Pasti ada yang masih bertanya kenapa angka di pembilang di atas itu 1. Cek lagi penjelasan saya di sini. Kita selesaikan biasa. 1 per 4 X pangkat 4 plus C atau X pangkat 4 per 4 plus C. Selesai. Nah, sekarang yang kedua. 3x kuadrat. Integral dari 3x kuadrat dx. Biasa A-nya adalah 3, N-nya adalah 2. Berarti 3 per 2 tambah 1
X pangkat 2 tambah 1 plus C. 3/3 X pangkat 3 plus C, atau X pangkat 3 plus C. Selesai yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ketika kalian punya nanti angka yang kelihatannya seperti angka saja, ini juga merupakan fungsi, namanya fungsi konstan. Jadi sebenarnya 2 itu artinya fx-nya sama dengan 2. Oke, berapa nilai pangkat dari x-nya jadinya kalau seperti itu? Ketika kalian punya bilangan, dipangkatkan 0, 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. Berarti kalau saya punya X pangkat 0 itu sama dengan 1 juga. Nah, ini yang menjadi penghubung ke fx-nya agar bisa diselesaikan di integral. Bilangan hasilnya ini adalah 1. Berarti 1 ini ketika kalian kalikan dengan 2 kan hasilnya akan 2 juga. Berarti kalau saya tulis fx-nya itu sama dengan 2 kali x pangkat 0. Boleh? Boleh, karena 2 kali x pangkat 0 itu, x pangkat 0 itu adalah 1. Berarti 2 kali x pangkat 0 adalah 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Fx-nya adalah 2. Sama dengan yang di sini. Berarti ketika kalian punya satu fungsi yang kelihatannya hanya angka saja, berarti dia sebenarnya punya x pangkat 0 yang mengikuti. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini nilai A-nya adalah 2, nilai N-nya adalah 0. 2/0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 plus C. 2, 0 tambah 1, 1 X pangkat 1 plus C, atau 2 kali X tambah C. Selesai. Nah, catatannya sebenarnya ketika nanti kalian sudah terbiasa jawab, ketika kalian akan mengintegralkan satu fungsi konstan atau fungsi yang sederhananya dibilang tidak ada x di belakangnya, tidak terlihat ada x di belakangnya, hasilnya pasti angka itu dan diikuti dengan x. Jadi integral dari 2 dx adalah 2x plus c. Ketika nanti kalian punya integral 3 dx, itu hasilnya akan 3x plus C. Begitu juga dengan bilangan-bilangan lainnya. Sederhananya seperti itu, tapi benarnya seperti ini. Oke, nah sekarang ketika kalian sudah mengintegralkan ketiganya, ditulis ulang lagi semuanya. Saya tulis dulu soalnya. Yang pertama kita punya integral x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2 dx. Kan ini soal yang tadi. Nah, sekarang tinggal kita buat satu-satu. Ketika nanti kalian nulis, usahakan menulisnya seperti yang di atas. Kalian buat ke samping. Tapi karena di sini saya tidak muat, jadi saya tulis ke bawah. Hasilnya x pangkat 3 tadi adalah x pangkat 4/4. X pangkat 4/4. Saya tulis plus C-nya juga. Ditambah 3x kuadrat, yang ini x pangkat 3 plus C. Dan yang terakhir ada 2x plus C. Saya satukan sekarang. X pangkat 4/4 tambah X pangkat 3 tambah 2X. Nah, terakhir yang belum masuk di sini kan C, dan C-nya. Tadi saya bilang kan C itu adalah satu konstanta yang kita tidak tahu nilainya berapa. Jadi ketika kita jumlahkan pun kita nggak tahu hasilnya berapa. Jadi ketika ada plus C, dan plus C di integral
integral tak tentu, kalian bisa tuliskan biasa C-nya saja. Sampai sini sudah benar. Tapi kalau mau kalian buat disamakan penyebutnya juga boleh. Ini akan menjadi X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 4 kali 2 8X per 4 plus C. Lagi-lagi C-nya kita pisah karena kita tidak tahu tadi C-nya bilangan berapa. Dan itu artinya ketika dibagi dengan 4, kita juga nggak tahu hasilnya berapa. Berarti kita boleh pisah. Jadi bisa juga sampai di sini. Boleh sampai sini, boleh sampai yang terakhir. Oke, sekian dulu video saya tentang integral dan sifatnya yang pertama. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.